menjadi berkat. Iya, terima kasih Bro Heri. Ya, teman-teman, semoga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, bangsa dan negara kita yang kita cintai. Ya, teman-teman, saya mengapresiasi sahabat setia yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Sekarang kita dalam satu ruang dan waktu yang terbatas dengan dinamika hidup yang syarat dengan kesibukan dan problematika. Sementara kita tanggalkan agar dapat fokus untuk memahami kebenarannya yang akan disampaikan oleh Pendeta Parmungan Girsang dengan tema yaitu menjadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita simak. Silakan Pastor Girsang. Thank you. Terima kasih Bro Fran dan terima kasih semua Ya, sahabat-sahabat. Mungkin sama-sama. sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini agak surprise. Loh, kenapa yang berbicara jadi Pak Paruntungan Girsang, bukan Pak Nenses ya. Sebagai informasi pagi tadi Pak Nenses telepon teman-teman sekalian bahwa beliau sedang sakit dan agak-agak kayak meringis-meringis begitu ya. Jadi sedang akan dibawa ke rumah sakit tadi pagi ya. Untuk itu saya menjadi peran pengganti pada kesempatan hari ini. Tentu topiknya yang agak berbeda. Kalau topiknya Bronenses itu akan berbicara tentang perjalanan Injil. Sekarang ini kita sudah di dalam Injil itu sendiri, gitu kira-kira ya. Jadi kita bukan lagi perjalanan, tapi sudah menikmati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Amin. Untuk Amin. itu, pada kesempatan ini ya kita akan mengambil tema menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Dan kita tahu suhu politik sekarang juga sangat meningkat. Ya terjadi apa namanya bargaining sana sini ya sesuai kepentingan tentunya ya. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan bisa ikut ambil bagian, berperan penting bagi Indonesia ya menjadi agen perubahan. Kita coba melihat bagaimana sih sebetulnya anak-anak Tuhan yang akibat diramu oleh pengajaran-pengajaran Injil selama ini ya. Kita mau lihat agama itu perannya selama ini bagaimana uh, kepada anak-anak Tuhan dan bagaimana anak Tuhan menyikapi pengajaran-pengajaran tersebut untuk bisa menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Nah, kita mau melihat itu pada kesempatan ini, teman-teman sekalian. Baik, saya akan sharingkan layarnya ya, teman-teman. Menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Nah, hal ini hari ini adalah sebagai sumbang pikir bagi kita semua, teman-teman sekalian. Bagaimana kita melihat dampak perspektif pengajaran di kekristenan yang selama ini diterima oleh anak-anak Tuhan terhadap apa yang diterima, kemudian bagaimana menjadi pola pikir anak-anak Tuhan di Indonesia. Nah, bersama saya Paruntungan Kirsa. Ya, saya lanjut. Nah, untuk itu kita melihat latar belakang, teman-teman sekalian. Ya, latar belakang. Kita melihat latar belakang. Nah, biasanya kalau orang-orang di Lemhanas, kemudian di Sesko, ya sekolah pendidikan militer, dan mungkin juga di pemerintahan, ya, mereka sering berbicara tentang perkembangan lingkungan strategis, ya, baik dalam negeri, regional, dan global, teman-teman sekalian. Nah, tentu di Indonesia kita menganut Ipolex Sosbud Hankam, ya. Itu ada ideologi, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankam, ya, pertahanan dan keamanan. Yang baru lalu kita menghadapi COVID-19. Kemudian kita juga melihat adanya kepentingan, persaingan global, ya. Persaingan global. Bukan hanya persaingan global, kalau di dalam negeri persaingan kepentingan, persaingan politis, ya. Persaingan untuk menjadi RI 1 gitu ya. Nah, itu semua terjadi, saudaraku. Ya, karena kepentingan. Karena ternyata yang tidak berubah itu adalah kepentingan, saudaraku. Yang tidak berubah itu adalah kepentingan.
Hari ini bisa jadi lawan, besok bisa jadi teman, saudara. Nah, kita melihat itu, kemudian kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan. Ya, dalam hal ini ada yang menyebut masih anak Tuhan, ada yang sudah berani menyebutkan mempelai Kristus. Ya. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan atau mempelai Kristus ini menjadi agen perubahan yang sehingga bisa menimbulkan ide, gagasan-gagasan penting. Bisa juga menyikapi tentang proses-proses perencanaan, proses pengambilan keputusan, melihat ada kebijakan, ada peraturan undang-undang, ada grand strategi, ada guidance, ya ada tuntunan-tuntunan, ada guidance, ada nilai-nilai, ada gaya hidup, ya. Nah, ini semua bagaimana anak Tuhan memiliki hal ini, ya, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam berbangsa dan bernegara, kita juga diikat oleh apa yang disebut dengan ada 4 pilar, ya. Ada NKRI, harga mati. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang menjadi bagian dari semua itu adalah nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang, ya. Dan disinilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita berharap bagaimana anak-anak Tuhan atau mempelai Kristus bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi yang akan diapresiasi oleh banyak orang. Ya, ini kita mau melihat, ya. Nah, ini adalah fakta kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah, sahabat-sahabat sekalian, serta hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saudara, kita harus mengerti sebenarnya apa yang firman Tuhan katakan. Dengan matinya Kristus di kayu salib, terjadi kebangkitan dan kedatangan Kristus kembali dalam rupa Roh Kudus. Nah, itu salah satu yang disebut kedatangannya dalam rupa Roh Kudus. Dia katakan itu, ya, bahwa dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Ya, betul nggak? Di Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Nah, sebentar ini kau tidak melihat aku, sebentar lagi kau melihat aku. Aku dan Bapa akan datang berdiam di dalam kamu. Nah, ya. Jadi Bapa dan Kristus, ya, berdiam di dalam kita. Nah, pertanyaannya kita paham nggak ini, gitu, ya? Nah, kalau itu sudah terjadi, kita menangkap, ya, kita melihat, maka Yesus Kristus adalah agen perubahan terbesar sepanjang sejarah kehidupan ini. Nah, ini sebagai referensi kita, ya, yang kita lihat keteladanan yang luar biasa, yaitu Kristus sebagai agen perubahan terbesar bagi kehidupan dunia. Di mana dosa-dosa dunia selesai, ya kan? Kita telah mengalami hidup baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus, saudaraku. Ini ayat-ayatnya banyak, nanti bisa dilihat, ya. Nah, kita dilahirkan kembali. Kita telah menjadi manusia roh, saudaraku. Pahamkah kita akan hal ini? Nah, gitu. Banyak orang nggak paham loh, teman-teman sekalian. Mereka masih mengukur kehidupannya masih menjadi seperti manusia-manusia biasa. Kita, anak-anak Tuhan, mempelai Kristus, bukan manusia biasa. Kita tidak sama dengan dunia ini, teman-teman sekalian. Kelebihan kita, kita telah menjadi manusia roh yang hidup di dalam Kristus. Wah, dahsyat, teman-teman. Nah, Kristus adalah Allah yang satu itu. Ya. Allah yang apa? Telah menjadi Tuhan dari semua orang. Jadi Kristus itu Allah dari semua orang. Ya, dikatakan di Roma 10 ayat 12. Jadi siapa Allah itu? Ya Kristus. Allah dari semua orang. Tentu Kristus yang kita sebut Allah dari semua orang ini adalah Kristus yang maha hadir, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak bisa pikiran kita membelenggu Kristus ada di satu tempat. Nah, ini makanya mari kita pahami Kristus itu adalah Allah yang roh. Percayakah kita akan hal itu? Bahwa dia maha hadir. Dia ada di dalam hidup setiap kita. Bahkan orang Indonesia kita belajar Pancasila, saudara. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka
Semua orang di Indonesia, semua warga negara Republik Indonesia harus percaya kalau ada ketuhanan yang Maha Esa, maka ada Tuhan. Ada Tuhan di dalam pikiran mereka, ada Tuhan di dalam hati setiap orang Indonesia. Makanya dalam kehidupan kita itu energi, potensi yang keluar itu dari dalam kita, bukan dari luar, saudaraku. Potensi itu keluar dari dalam. Karena ada Tuhan di dalam saudara dan saya, di dalam semua warga negara Republik Indonesia, untuk bisa memberikan kasih-Nya yang terbaik bagi Indonesia. Nah ini, kita harus tahu bahwa dari dalam. Potensi itu datangnya dari dalam. Kekuatan itu datangnya dari dalam, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat telur ayam dierami, itu telur itu akan luar biasa kalau itu anak ayam yang dari dalam itu memecah dari dalam, saudara. Bukan dipecahkan. Kalau kita pecahkan dari luar, maka dia bisa mati, bisa nggak punya kekuatan, saudara. Jadi dia harus dari dalam. Ada energi, itulah kehidupan. Nah kita juga yang ada Kristus di dalam kita, ada kehidupan yang memancar keluar lewat saudara dan saya. Ada amin, saudaraku, ini luar biasa. Ya. Kemudian, dan kita juga sadar bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, saudara. Dengan turunnya Kristus ke bumi, matinya di kayu salib, dikubur dan bangkit, dan kita dilahirkan di dalam Dia. Maka kita telah mencapai tujuan iman kita. Yaitu apa? Keselamatan jiwa saudara dan saya. Saudara, ini penting. Kalau setiap kita sadar jiwa kita sudah selamat, maka saudara, tidak ada intimidasi apapun dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mempelai Kristus. Maka kita akan bisa ada waktu bersama Tuhan, ginosko bersama Dia, untuk mendapatkan hikmat, inspirasi. Untuk apa? Menyadari potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, untuk kita berikan kepada kehidupan ini, saudara. Nah itu kalau kita mengerti ini. Nah, tapi sayangnya saudara, banyak yang belum mengerti. Nah, marilah kita semua yang di sini benar-benar bisa menyampaikan kabar baik ini, kebenaran ini kepada banyak orang. Nah, dengan berakhirnya zaman korban sembelihan, saudaraku. Nah, ini penting, saudara. Dengan berakhirnya zaman korban sembelihan dan paradigma bahwa Tuhan ada di satu tempat di ruang Maha Kudus, ini sudah nggak ada lagi, saudara. Inilah kedatangan Kristus ke bumi untuk membebaskan manusia dari ikatan-ikatan agamawi. Wow, dahsyat ya saudaraku. Jadi ini kita harus tangkap ini. Jangan kita sekarang terikat oleh agamawi, saudara. Enggak. Kristus turun ke bumi untuk membebaskan manusia dari ikatan-ikatan agamawi, saudaraku. Sehingga tidak perlu lagi potong binatang karena Dia sudah mati untuk semua orang, saudaraku. Dosa semua sudah selesai. So be happy, kita adalah orang-orang terbahagia di dunia, saudara. Ya, sehingga bisa menjadi inspirasi. Ini dahsyat sekali, teman-teman sekalian, ya. Jadi Yesus turun ke bumi untuk meniadakan, ya, manusia kita tidak terikat lagi oleh doktrin-doktrin, tidak terikat oleh aturan-aturan, ritual-ritual agamawi, enggak lagi. Dia katakan ginusku bersama Dia dalam roh dan kebenaran, sahabat sekalian. Dahsyat sekali loh, teman-teman sekalian. Nah, orang percaya, ya kan? Nah, bayangkan Tuhan tidak tinggal di kuil-kuil, saudara. Tuhan tinggal di kita sebagai orang percaya, sebagai mempelainya, sebagai tubuhnya, sebagai Yerusalem baru, ya kita-kita ini, saudaraku. Kitalah Yerusalem baru, tempat Tuhan berdiam. Kitalah umatnya, Dialah Raja yang berdiam di tengah kita sebagai kemahnya, saudaraku. Wow, luar biasa kan? Banyak orang nggak sadar hal ini, saudara. Sehingga makanya tidak heran kalau tidak menjadi agen perubahan bagi sekitarnya dan bagi Indonesia. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kita ini telah memerintah bersama Kristus, ya, dalam kerajaannya. Kitalah imam-imam dan kitalah raja itu, saudaraku. Ya, ini banyak ayatnya di kanan, nanti sila dilihat, ada Wahyu 1 ayat 6,
5 ayat 10, Wahyu 5 ayat 10 ya. Ini kita semua ini ya. Nah, inilah kita ingin menyadarkan banyak orang ya, terutama anak-anak Tuhan mempelai Kristus sadar akan hal ini. Nah, contoh saudaraku, Bapak Insinyur Joko Widodo telah Tuhan pakai. Nah, kenapa? Tuhan bukan harus pilih anak-anak orang Kristen, enggak saudaraku. Tuhan itu tahu karena Tuhan telah menebus dosa dunia. Nah, ya ingat, dosa dunia bukan dosa orang Kristen saudaraku. Maka Bapak Insinyur Joko Widodo telah Tuhan pakai menjadi Presiden Republik Indonesia yang terbaik. Ini menurut saya dan menurut banyak orang ya. Yang terbaik yang pernah ada loh saudara. Dan telah menjadi agen perubahan yang luar biasa bagi Indonesia. Sehingga Indonesia saat ini dikagumi oleh banyak negara. Oleh dunia saudara. Hanya dalam negeri saja banyak orang-orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang sirik. Banyak orang yang benci, dengki, ya, sehingga menimbulkan kerusuhan, kekacauan, mengejek, memfitnah. Nah itu kalau tidak berhikmat, itu adalah contoh orang-orang yang tidak berhikmat, saudara, sehingga ngomong seenak udelnya sendiri katanya begitu ya. Justru mereka yang tidak mengerti kebenaran itu sebetulnya, ya. Nah itu ya itulah yang terjadi sekarang ini. Kita tidak mengapresiasi orang yang diangkat oleh seluruh ya artinya secara sepakat bangsa Indonesia mengangkat beliau menjadi presiden. Dan itu harus ya kita confirm selama beliau memerintah, ya kita confirm. Kalau ada koreksi-koreksi masukan silakan, tapi dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan cara yang tidak beradab, karena kita adalah Indonesia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, setiap warga negara Republik Indonesia harus beradab, saudara. Memiliki rasa pri kemanusiaan dan beradab. Jadi, kalau ada orang yang tidak beradab, artinya apa? Ya, mereka tidak Pancasilais sebetulnya. Tidak cocok hidup di Indonesia. Itu sebetulnya. Ya, tidak cocok hidup di Indonesia. Nah, anak-anak Tuhan mempelai Kristus, ya tentu ada di eksekutif, di yudikatif, legislatif, termasuk di TNI, Polri, dan di dunia usaha, ya. Nah, kita melihat ada Kapolri, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada Yosana Lauli, ya dan lain-lain banyak sekali ya. Mereka juga sudah menjadi bagian, ya, agen perubahan bagi Indonesia. Dan siapa yang menyusul saudaraku? Silakan mari kita sama-sama menyiapkan generasi-generasi muda kita. Anak cucu kita. Untuk menjadi generasi penerus. Ya, menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Nah ini penting. Kalau kita secara pribadi belum bisa berbuat banyak. Mari kita siapkan anak cucu kita. Mari kita siapkan generasi muda kita ke depan. Mari kita saling bahu-membahu. Bekerja sama. Bersinergi satu dengan yang lainnya. Untuk membangun anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Ini penting teman-teman sekalian. Pertanyaan adalah, bagaimana sebenarnya pola pikir anak-anak Tuhan sebagai buah pengajaran kekristenan yang mereka terima selama ini, gitu ya. Dan lanjut, bagaimana relasi pola pikir anak-anak Tuhan dihadapkan dengan pentingnya peran serta anak-anak Tuhan sebagai agen perubahan bagi Indonesia. Nah, ini juga penting kita pelajari dan kita perlu renungkan dan dalami, kaji, evaluasi, menimbulkan langkah-langkah, strategi-strategi apa yang perlu kita ambil untuk ikut peran aktif di dalam memberikan peran bagi Indonesia sebagai agen perubahan. Ya, ini kita perlu pikirkan teman-teman sekalian. Nah, seruan kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Maka yang pertama adalah bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi para penginjil, bagi orang yang pekerja. Mari awasi ajaran kita, awasi ajaranmu, saudaraku. Awasi diri kita, awasi ajaran kita, bertekun di dalamnya untuk kita sampaikan kepada banyak orang, supaya orang lain selamat. Ya, kita selamat, mereka juga selamat.
Ajaran yang benar, ajaran yang sehat, teman-teman sekalian. Bukan asal mengajar, dengar dari sana terus diajar. Enggak. Gali-gali kebenaran firman Tuhan. Temukan kebenaran itu. Baru kita sampaikan. Bukan hanya menjadi penyambung lidah, saudara. Tidak. Mari back to the Bible. Alkitab. Kebenaran yang tertulis. Kebenaran yang ayat menjawab ayat. Secara konteks apa yang Tuhan mau. Dalam to develop, membangun manusia seutuhnya. Yang ada hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalamnya. Dan termanifestasikan dalam kehidupan setiap manusia. Nah ini. Nah makanya ajaran sehat itu membentuk anak-anak Tuhan mempelai yang luar biasa, saudara. Nah untuk itu, saudaraku, bertobat. Dengan melakukan apa? Perubahan pikiran. Kalau di zaman itu Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Artinya bukan orang Yahudi itu penjahat. Bukan penjahat mereka. Mereka terikat oleh hukum Taurat. Paradigma mereka terikat oleh hukum Taurat. Sehingga mereka tidak mengenal kebenaran lagi. Makanya dia katakan, renewing your mind. Artinya apa? Mari, ubah pikiran kita, lupakan hukum Taurat, tidak terikat lagi hukum Taurat, fokus kepada Kristus, Sang Kasih Karunia, Sang Firman yang hidup. Nah ini, baru kita, apakah kita sesuai dengan Matius 13 ayat 23, kita seperti tanah yang subur. Waktu ditaburi kita mengerti firman itu. Kita mengerti apa kata firman itu. Sehingga kita berbuah mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30. Tapi kita mau yang 100, saudara. Karena kata firman Tuhan di kitab Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Allah itu binasa. Dan ingat saudaraku, kalau kita ada di luar Kristus, kita binasa. Nah, Kristus yang mana saudaraku? Nah ini banyak orang yang tidak memahami back to the Bible. Mereka hanya percaya karena pemberitaan-pemberitaan yang berkata begini-begini akan melihat dalam bentuk manusia, bisa dilihat dengan mata dan kepala. Tidak. Kita bisa melihat Tuhan dengan mata hati rohani kita, saudaraku. Iman kita, mata rohani kita itu melihat Kristus ada di dalam saudara dan saya, di mana kita sudah bersatu, saudara. Inilah kekuatan kita. Kalau Kristus ada di luar itu tidak menjadi kekuatan kita, saudara. Tapi while Christ in you, in me, in us. Ya, ujilah dirimu, apakah Kristus ada enggak dalam dirimu? Jika enggak, engkau tidak mempunyai kekuatan. Tidak ada kuasa. Kekuatan itu mengalir dari dalam saudara dan saya. Karena ada Tuhan di dalam saudara dan saya. Ada amin, saudara. Oh, dahsyat sekali. Siapa saja seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Semua umat Indonesia kalau mengerti ada Tuhan. Ada Allah. Ada Sang Firman yang hidup. Hidup di dalam setiap orang. Maka hidup orang itu akan menjadi benar, saudaraku. Dia akan memiliki integritas. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mempelai Kristus. Sebagai warga negara Indonesia yang benar, saudaraku. Kalau mengerti ada Tuhan yang hidup. Bukan kita lagi yang hidup. Ya, ini penting sekali, saudaraku. Ya. Nah, kalau di luar Kristus binasa, saudara. Tidak bisa apa-apa, saudara. Tidak memiliki hikmat. Karena hikmat itu datang dari dalam yang Tuhan anugerahkan. Hendaklah hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus, saudara. Nah, itu dari dalam, saudara. Bukan dari luar datangnya. No. Bukan dari luar. Dari dalam, saudara. Karena ada Tuhan di dalam saudara. Ya, ini penting sekali, saudaraku. Saya waktu nangkap kebenaran ini benar-benar merdeka. Happiness, saudaraku. Luar biasa. Oh, luar biasa firman Tuhan. Kasih you, ya. Tuhan tinggal di dalam saudara. Maka ada kuasa, ada kekuatan dari dalam saudara yang memancar. Terekspresikan, saudara. Saudara mengerti potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Passion yang dalam saudara untuk diberikan, dikaryakan kepada kehidupan ini. Sehingga benar-benar anak-anak Tuhan mempelai Kristus bisa menjadi agen perubahan bagi di sekitarnya, bagi kotanya,
bagi provinsinya, bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Luar biasa saudaraku. Itulah anak-anak Tuhan didesain oleh Tuhan seperti itu sebetulnya. Bukan cari muka sama Tuhan. No. Saudara, kita tidak perlu cari muka sama Tuhan karena Tuhan sudah sayang saudara dan saya. Ini penting sekali. Pemahaman ini penting. Kita adalah orang terbahagia di dunia ini. Orang yang mengerti, yang selamat. Yang mengekspresikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Wow, dahsyat sekali. Nah, mari kita fokus kepada hal-hal yang spiritual. Karena Allah itu roh. Kita telah menjadi manusia roh. Maka fokuslah kepada hal-hal yang roh, yang tidak terlihat. Nah, hal-hal yang tidak terlihat inilah yang memimpin kita. Supaya kita di dalam kehidupan kita dalam casing ini, kita bisa mengekspresikan, bisa menimbulkan perkataan, perbuatan, tindakan yang bisa dilihat orang. Karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Dan inilah yang menjadi karakter kita dalam hidup. Ya, sehingga kita apa yang kita pikirkan, pikiran Kristus dan perasaan yang ada pada Kristus mengalir menjadi perkataan kita, menjadi tindakan perbuatan kita. Sehingga ini menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi karakter kita sebagai mempelai Kristus. Wow, dahsyat sekali saudara sekalian, ya. Dahsyat, ya. Mari. Nah, untuk itu semua ini bisa kalau kita sadar bahwa kita telah mati, Kristus yang hidup. Kalau kita tidak tahu bahwa kita telah mati, kita tahu bahwa kita yang hidup, maka hidup kita mentok sana, mentok sini, ego kita terlalu mengedepan, saudara. Kita mau menangan sendiri, saudara. Tapi manakala kita sadar Kristus yang hidup dalam saudara dan saya, maka kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kata-kata kita, ya, perbuatan kita, ya, ini luar biasa saudara, karena ini diramu oleh pikiran Kristus dan perasaan yang ada pada Kristus dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita kita sadar siapa diri kita, ya, kita harus sadar siapakah aku ini, siapa kita. Nah, ini kita ini adalah manusia roh yang tidak bisa diukur oleh ukuran-ukuran manusia lagi, saudara. 2 Korintus 5 ayat 16 berkata, kita tidak bisa mengukur manusia dengan ukuran manusia lagi. Dan tidak juga bisa mengukur Kristus dengan ukuran manusia. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus telah menjadi manusia baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kita sekarang hidup di dalam manusia baru kita. Manusia yang baru yang dipersiapkan Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi inspirasi, menjadi agen perubahan bagi lingkungan, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Mari saudaraku, kita siapkan anak cucu kita, generasi muda kita, untuk benar-benar menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Ini saudaraku, ya, luar biasa teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, kita ini adalah sebagai bait suci Allah dalam roh. Ya, akhir zaman, yaitu zaman bait Allah itu di kota Yerusalem, bait suci Allah di kota Yerusalem. Tuhan ada di ruang maha suci, itu sudah selesai. Ritual-ritual hukum Taurat sudah selesai, saudaraku. Di tahun 70 sudah digenapi. Dan kitalah yang telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Karena Tuhan tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya sebagai tubuhnya. Sebagai mempelainya. Wow, dahsyat sekali rencana Tuhan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, saudaraku. Pertanyaannya, banyakkah orang mengerti akan hal ini? Maka inilah yang menjadi tugas saudara dan saya. Mari kita sama-sama memberitakan Kristus, mementor orang lain supaya mengalami kesempurnaan di dalam Kristus itu, saudaraku. Ini dahsyat sekali, teman-teman sekalian. Tugas saudara dan saya sangat penting bagi kehidupan ini. Ya, sangat penting. Nah, dan mari kita pahami, Allah itu roh. Kristus itu adalah Allah yang roh itu, saudaraku.
Tugasnya menjadi manusia itu sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai, saudara. Kristus yang dalam wujud manusia sudah tetelestai, sahabat sekalian. Ya, sudah tetelestai. Sekarang dia telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh yang omnipresent, maha hadir, ada di mana-mana, dan berdiam di dalam saudara dan saya. Iya kan? Wow, dahsyat sekali, saudaraku. Mari kita hidupi ini dahsyat, saudaraku. Ya, Kristus itu ya yang memberi hidup. Ya, Kristus adalah roh yang memberi hidup karena dia roh yang menghidupkan. Katanya di Galatia 5 ayat 25 apa? Kalau engkau hidup oleh roh, engkau dipimpin oleh roh, maka Kristus yang memimpin saudara dan saya. Pikiran Kristus, perasaan Kristus yang mengalir lewat saudara dan saya, sehingga menimbulkan perkataan yang membangun, perkataan yang menginspirasi saudara. Dan itulah yang menjadi perbuatan kita, menjadi tindak tanduk kita. Dan akhirnya ini menjadi karakter dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan ya, kita ya itu tadi sudah tidak bisa dinilai dengan ukuran manusia. Kita menggunakan pikiran perasaan Kristus. Saya lanjut ya. Terima kasih atensinya, saudaraku. Jangan lupa untuk mengikuti bagian berikutnya. Terima kasih.